Shalom, sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Ada kalimat yang sangat kuat dari Tuhan. Apa yang telah aku sucikan, jangan kau sebut najis. Kalimat ini bukan cuma bicara soal makanan. Ini bicara soal cara pandang, tentang siapa yang kita anggap pantas dan siapa yang tidak, tentang bagaimana Tuhan menembus tembok yang kita bangun, tembok budaya, tembok tradisi, bahkan tembok ego rohani kita. Ceritanya ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 tentang Petrus, seorang rasul yang sangat taat Taurat, yang tiba-tiba disuruh Tuhan makan binatang yang selama ini dia anggap haram. Tapi ternyata itu bukan soal makanan, tapi soal bagaimana Tuhan mengajarkan kasih yang melampaui batas. Saat itu Petrus sedang berdoa. Lalu ia melihat penglihatan. Ada selembar kain besar turun dari langit, berisi segala macam binatang. Ada yang halal, ada yang haram. Lalu terdengar suara dari surga. Bangunlah, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, aku tidak pernah makan sesuatu yang najis. Dan Tuhan berkata, apa yang telah aku sucikan, jangan kau sebut najis. 3 kali penglihatan itu terjadi, seolah Tuhan ingin berkata, Petrus, ini serius. Aku sedang ubah cara pandangmu. Tak lama kemudian, utusan Kornelius, seorang non-Yahudi, datang memanggil Petrus. Dan saat Petrus pergi dan memberitakan Injil, Roh Kudus turun atas mereka sama seperti atas murid-murid di Pentakosta. Petrus sadar, ini bukan lagi soal makanan, tapi soal manusia. Tuhan sedang berkata, yang dulu kau anggap najis, sekarang aku terima. Yang dulu kau jauhi, kini aku peluk. Sahabat, melalui kisah ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Allah membersihkan bukan hanya makanan, tapi manusia. Kisah Para Rasul 11 ayat 9. Apa yang telah dibersihkan Allah, jangan kau anggap najis. Ini bukan bicara soal perut, ini soal hati dan pandangan. Allah tidak sedang mengubah menu makan Petrus, tapi mengubah cara pikirnya. Yang dulu dianggap kotor, entah karena dosa, karena masa lalu, atau latar belakang, kini disucikan oleh darah Kristus. Berhentilah memberi label pada orang lain. Mungkin Tuhan sedang berkata, aku sudah membersihkannya. Siapa kamu sampai menolak? Pelajaran yang kedua,
Dalam Kristus tidak ada yang najis bagi yang diterima dengan syukur. 1 Timotius 4 ayat 4 berkata, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik, asal diterima dengan ucapan syukur. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan manusia, tapi yang keluar dari mulut. Injil Markus 7 ayat 15. Artinya, kekudusan bukan dari apa yang kita makan, tapi dari sikap hati waktu kita makan. Kudus bukan karena isi piring, tapi karena isi hati. Bagi kita yang kerja shift, kadang makan seadanya, Tuhan tetap peduli. Bukan makanannya yang penting, tapi rasa syukurmu. Setiap suapan adalah tanda kasih setia Tuhan yang masih memelihara hidupmu hari ini. Pelajaran yang ketiga, kebebasan Kristen harus diimbangi kasih kepada sesama. Surat Roma 14 ayat 20 berkata, segala sesuatu memang suci, tetapi celaka orang yang karena makanannya menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Kita memang bebas, tapi kebebasan itu bukan untuk menyakiti hati orang lain. Kalau apa yang kita lakukan membuat orang lain tersandung, tahanlah dirimu, bukan karena takut dosa, tapi karena kasih. Terkadang kasih berarti menunda kesenangan demi menjaga kedamaian. Itulah bentuk kebebasan sejati. Bukan bebas melakukan apapun, tapi bebas memilih yang membangun. Sahabat, Tuhan tidak datang untuk menambah daftar aturan, tapi untuk menghapus tembok antara yang suci dan yang dianggap najis. Ia tidak hanya berkata, jangan sebut makanan itu najis, tapi ia juga berkata, jangan sebut manusia itu najis. Mungkin kamu hari ini menilai seseorang atau menilai dirimu sendiri nggak layak, nggak cukup baik, terlalu kotor. Dengar baik-baik. Kasih Kristus sudah membersihkanmu. Kamu tidak najis. Kamu dikasihi. Kamu diterima. Sebuah ungkapan reflektif. Kasih Kristus tidak mengenal makanan haram, tidak mengenal suku haram, atau masa lalu haram. Yang ada hanyalah manusia yang disucikan oleh kasih yang tanpa batas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menghapus semua label najis dari hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami menilai orang lain atau diri kami sendiri dari masa lalu dan dari penampilan luar. Ajari kami melihat dengan mata kasih-Mu
menerima seperti Engkau menerima, dan hidup dengan hati yang bersyukur atas setiap hal kecil yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.